Halo para pendengar, para penggemar bonsai seluruh Indonesia. Hari ini merupakan hari yang sangat beruntung bagi saya. Bagi saya karena saya bisa berkunjung ke rumah Bapak Oka Sunaria, seorang tokoh bonsai dari Gianyar, Bali. Pak Oka bisa cerita sedikit mengenai Bapak? Mulainya kapan gitu? Ya, saya mulainya semenjak 2014 ya. 2014. 2014. Ya, awalnya main adenium. Oh, mula-mula adenium. Akhirnya ketemu sama teman. Ya, diinin pada masa sih rendahin ini ya bonsai ya. Kok pohon kecilnya mahal banget gitu. Iya. Nggak gila kayaknya. Itu sih awal-awalnya saya mulai. Iya. Akhirnya ketemu Pak Yanatano. Dari sana saya serius di bonsai. Iya, soalnya nama Bapak sudah banyak saya lihat di Facebook maupun di media yang lain. Dan kalau di Bali ini umumnya orang tuh menggemari Santigi. Tapi hari ini saya lihat di tempat Pak Oka paling banyak justru Kimeng. Ya, Mengapa Pak Oka lebih suka Kimeng? Kimeng ini kan jenis fikus ya, daya tahannya ya saya pentingkan ya, nanti ke depannya padahal saya nggak fokus banget, dia akan bertahan sampai tua nanti itu. Ya memang ficus itu merupakan salah satu jenis yang sebetulnya paling ideal sebagai bonsai karena tanpa perawatan yang terlalu intensif, dan kadang-kadang kalau kita melupakan sejenak juga masih akan menjadi baik lagi bila kita kembali dan perbaiki kembali. Ya dulu pernah punya Santigi sih. pernah ikut kontes sih pernah, dan pernah juara juga di On Fire juga. Ya lama-lama juga ya saingan juga ketat juga ya, kayak Pak Haji Pipin tuh saingan sangat berat tuh. Oh, saingan di Bali memang berat ya. Berat Santigi itu banyak penggemar ya. Dan akhirnya lebih menyukai ficus. Ya saya lihat kolektor besar juga pegangnya ficus ya, artinya gimana ya, auranya di ficus tuh saya merasakan beda ya. Iya, ficus tuh memang glamor dari sebuah pohon raksasa tuh. Mewah kesannya. Begitu muncul dalam ficus ya. Ya begitu ceritanya. Iya. Dan kalau Pak Oka Sunaria dalam hal ini ada dibantu nggak kalau dalam mengerjakan bonsai? Oh pasti saya kan punya trainer ya. Iya. Trainer saya Mas Andi. Ya memang dari dulu saya ngejar dia ini. Oh, karena antriannya gitu. panjang, saya dapat antrian yang lumayan ya. Beliau pas ada yang lepas berapa ini pegangan, akhirnya saya bisa masuk. Beliau bisa masuk ke sini. Pak Andi itu orang mana? Orang ini Pasuruan. Orang Pasuruan. Iya. Apakah beliau ada? Ada di belakang. Oh. Ya barangkali coba kita sama beliau juga. Kita ajak dia. Mas Andi, sini. Ah ini. Halo Pak Andi. Iya Pak Budi. Jadi Bapak ini dari mana Pak? Dari Prigen, Prigen, Pasuruan. Saya dulu pernah punya teman lama, ya. Pak Ismak. Apakah kenal? Oh itu Pak Desa ya Pak. Oh kebetulan Pak D. Oke. Wah ternyata bakatnya menurun ya, keponakan ya. Oke. Iya, dan Anda cukup laris rasanya sampai Antrian ya, benar. Tapi saya dapat antri. antrian ya. Banyak nolak ini. Iya. Iya, spesialisnya untuk tanaman apa Pak Adri? Semua Semua ya. Iya. saya suka. Kalau Santigi untuk daerah yang pedalaman, bagaimana mensiasatinya untuk agar tetap subur? Kalau saya lihat-lihat daerahnya ya Pak, itu hitungannya kalau panas saya mau merawat gitu. Kalau daerah-daerah dingin saya tidak mau. Oh, jadi memang Santigi itu agak alergi ya terhadap daerah-daerah dingin. Iya. Kepanasan pantai ya. Jadi untuk daerah pantai panas itu ideal. Nah kalau ficus gimana? Ficus di semua tempat saya kira bisa.
Semua tempat bisa ya. Panas dingin mau. Panas dingin mau. Iya. Jangan kayak panas dingin sakit ntar. Aduh. Iya. Iya, baiklah Pak Andri. Pak Andi, terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, kembali Pak Oka. Salah satu favorit Anda yang mana, Pak? Tiap pohon ada ininya, gimana ya? Bingung juga, ada kelebihan dan kurangnya, semua ada favorit. Ini salah satunya favoritnya nih. Ini salah satu ya. Salah satu favorit. Ada sebelah sana, ada kolaborasi desain saya sama Mas Andi, ada sebelah. Coba ntar nanti Oh sebelah. iya, nanti kita lihat ya. Wah, ini menjadi bonsai yang extra large juga ya. Iya. Iya. Itu saya nampak masih ada satu cabang yang diperbesar untuk lehernya, supaya biar lehernya pembesaran di seimbang leher. ya. Ya, biar imbang. Biar Lehernya pengepennya pas seimbang. ya. nanti Iya, sampai ke iya, ujung. iya. Memang bonsai itu membutuhkan waktu, dan dengan tempat yang begini luas, saya rasa Pak Oka jadi punya fasilitas untuk membuat bonsai-bonsai yang bagus. Karena bagi orang-orang yang di kota, kayak saya tuh fasilitasnya nggak akan sebanyak mana itu. Pak. halaman jadi lebih luas. Nggak punya halaman soalnya. Iya. Sehingga akar semua bisa dilatih. Juga bisa ditempatkan di pot yang dalam dan besar ya. Ya, saya pingin pohon tuh ya ikonik ya. Saya pingin sering yang panjang-panjang ini. Biaran Iya. di pameran tuh orang tuh diam lihat pohon. Dia nggak sudah lewat aja, biar dia diam lama itu. Iya. Saya pingin di pameran dilihat sama orang. Iya. Pak Oka juga menjual pohon. Udah lebih dari 100 pohon. Oh, udah lebih dari 100 pohon. Untuk penghasilan juga ini bagus sih, kita semangat. Ini ya hobi, ada feedback, ada hasil juga, itu tambah semangat juga. Oh, jadi selain hobi juga bisa untuk tukar-menukar Ya, ada. koleksi ya. Tadi Pak Oka ada satu lagi yang Ini favorit, yang mana itu? ini kolaborasi desain saya sama Mas Andi. Ya. Yuk kita lihat sebentar. Kalau ini yang paling besar nih. Kalau desain gabungan itu dia. Wah, besar sekali ini. Ya paling lebar 3 meter kayaknya. Lebar 3 meter ya. Kemungkinan ini bisa tembus 1,5 tingginya. Iya. Ya potnya paling 150-an. Ini berasal dari satu pohon atau gabungan beberapa pohon? Gabungan banyak pohon. Oh, gabungan banyak pohon ya. Dan di training udah berapa lama? Dari 2014. 2014 ya. 11 tahun nih. Dari Oh. banyak-banyak ini nih, awalnya ini kan bangsing semua ini. Jadi body dia. Iya. Tempel-tempel semua. Tempel. Ya, ada kosong saya masukin ini bibit-bibit itu jadi utuh dia. Iya. Itu yang ini. Nah, kolaborasi Pak Mauko sama Mas Andi. Ini nih. Nah, ini dia. Nih habis potong akar ya. Habis potong akar ya. Kalau fikus mendingan nggak ditanam, Pak. Ya. Susah keluarnya dia. Kalau ini langsung keluarnya banyak, ya tinggal kita milih aja. Kalau Oh gitu. ini Cuma agak susah. ditutup supaya nggak kering gitu. Ya, Pak, sering ditutup aja. Mending nggak usah ditanam media. Iya. Itu lebih cepat ya. Tapi ini pohon ini menarik kalau menurut saya karena adanya satu, kalau dalam istilah Jepangnya ini di sashida ya, jadi Apa namanya? sashida atau satu cabang kuat yang menjorok jauh gitu. Ini jadi Ya, sangat menarik. permintaan saya sama Mas Andi juga memang harus ada mahkota dominan ini. Ya, Ini di ada yang situ ke belakang, ada yang ke belakang, pinginnya ada Ya, sininya. ada Ya saya kan mahkota langsung ke sini kecil. semua. Ya, Saya pingin ada ke belakang, ini dipisahkan. Ya jadilah seperti ini. jadi ya memang inilah ciri-ciri tropis ya. Jadi di samping ini sebagai cabang, tapi sekaligus bisa juga dianggap ini bergaya
twin begitu Ya. karena ini adalah anaknya. Mm-mm. Ya sebuah kreasi yang bagus dan menarik. Ya kemungkinan Ukurannya juga saya cukup senang karena tidak terlalu besar tidak ya. besar, Iya. tapi orang lihatnya bisa diam klik sama pohon itu yang saya nanti. Iya, karena orang melihat sudah suatu raksasa yang sangat mengagumkan. Karena ada sedikit perbedaan di China dan Jepang ya. Misalnya kalau di Jepang itu cenderung pohon-pohon sedikit lebih kecil ya daripada di China itu besar-besar sekali. Tapi itu kecenderungan besar itu sekarang juga mulai menular ke Jepang. Udah mulai ke besar juga ya, Bu? Mulai juga, tapi ya tidak sebesar kayak di China. Nah, ya. Karena dulu sewaktu aspak yang pertama 91. itu ya 91, sewaktu saya demo itu saya dipanggil sama Saburo Kato, beliau bilang, Budi, ini kai bonsai yang benar tuh ukurannya yang segini-segini, yang rada kecil gitu. Tapi itulah Jepang, dan di China orang lebih punya tanah yang lebih luas sehingga cenderung besar. Indonesia pun tanahnya luas. Kita tidak perlu semua pohon kecil ya. Memang kalau besar itu kesannya akan jauh lebih Wah gitu ya. wah iya. Jadi di antara tiga ini mana yang paling favorit, Pak? Dari tiga ini, sebenarnya sih itu. Oh, masih yang itu ya? Itu, ya. Tapi ini kayaknya nggak akan pernah keluar dari rumah ini. Oh, gitu. Karena satu-satunya siap punya kolaborasi sama Mas Andi itu punya, ya. Maksudnya nggak karya keluar gabungan. itu, nggak keluar di pameran Nggak atau keluar ke rumah, nggak mungkin dijual. nggak mungkin dijual ya? Itu maksudnya. Biar ada saya satu karya gabungan sama, ya ini trainer saya ini, biar ada Iya. satu kolaborasi ya. Kalau saya paling suka ini, Bang. Ya. Saya paling suka yang ini. Alasannya apa nih? Ya karena dia ada dalam yang kedua itu terlalu simetris semua dua-duanya arahnya ya. Kalau ini bisa arahnya tidak hanya simetris tapi ada lebih menjorok ke sini. Jadi variasinya rasanya lebih kaya ya. Variasinya lebih kaya. Ya Mas Andi juga desain ini memang gaya lain dia bilang sih untuk gerakan-gerakan anak cabang segala macam. Saya bikin yang agak beda Pak, itu dia bilang. Ya terserah Iya. Mas Andi juga biar kesannya beda ya dan unik lah untuk gerakan-gerakan ini, agak gerak-gerak itu lebih dominan ya. Itu beda. Iya, Kesan iya. pohonnya sekarang kayak gerak dia gitu. Iya. Itu kayak menari gitu. Ya bagus sekali. Terus selain ini masih ada pohon-pohon lain Pak yang kira-kira patut untuk kita lihat? Ya paling pohon di atas pot sama pohon-pohon lama aja ada. Yang Tadi istilahnya ada, saya lihat legend. ada pohon legend ya Pak ya? Iya. Mungkin kita tengok sebentar. Mati yang saya deh. Ya, memang nggak yanget. Jangan nyawa dengan kopi deh. Saya dengan kopi. Saya. Nah, apa ya? Saya juga terkesan sekali dengan rumah Pak Oka. Saya merasa beruntung bisa berkunjung kemari, melihat bangunan yang khas Bali dengan ukir-ukiran yang begitu indah ya. Ini ada satu ukiran yang sangat bagus yang ketika saya tanyakan ini adalah Bhisma. Oh ya, saya ingat itu. Inilah Bhisma waktu di Kurukshetra. Ya. Dia ditungguin oleh para Kurawa dan Pandawa serta di atas Nah, ibunya. ibunya Dewi Gangga berada di atas. Sangat indah.
Dan saya rasa saya beruntung, Pak. Jadi tidak banyak orang yang mempunyai rumah seperti ini. Saya rasa Pak Oka sudah menciptakan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Dan ini saya rasa punya daya jual yang cukup tinggi. Dan bisa untuk warisan juga di masa depan. Tadi mana Pak pohonnya? Wah, ini pohon amplas yang sangat terkenal sudah ya, Pak. Ya. Ficus amplas kan, Pak? Ya, benar. Karya siapa saya lupa. Pak Madekari. Pak Madekari Ya. ya, Pak Madekari. Iya. Dengan akar-akar yang sudah begitu besar, yang Ya. menyaingi batang utamanya. Ini dibikin tahun 84. Tahun 84 Ya, ya. informasi dari Pak D-nya, dapatnya di Bukit Kintamani bahannya. Dia bikin mulainya dari tahun 84. Iya. Berarti Tahun 4 84 itu serombongan teman-teman bonsai Bali ke rumah saya, mungkin termasuk Pak Madekari juga ya. ya pasti Ada beliau dari Ada Pak Gede Merte, kemudian ada Pak yang dari ujung timur itu siapa? Pak Wenten. Pak Wenten, iya. Ya, beliau senior. Dan saya rasa dengan adanya aspak yang berkali-kali di Bali ini merupakan berkat bagi orang Bali, sehingga bisa menikmati dan membesarkan seni bonsai di Bali. Terima kasih Pak Oka Sunaria. Sama-sama, saya juga merasa terhormat nih sampai Pak Budi bisa mampir ke rumah. Rumahnya bagus sekali. Ya. Mimpi ketemu aja susah. Ternyata sampai pulang ke rumah. Makasih banyak ya Pak Budi ya. Iya, sama-sama. Iya.